Siap. Oke, baik. Pak Ito, ini kalau kita bicara mengenai penanganan kasusnya, ini di poolnya, dikumpulkannya atau dipusatkannya harusnya di mana sih Pak Ito? Polda Metro Jaya atau di Barreskrim Polri atau seperti apa Pak Ito? Baik, Mbak, saya kira mungkin ini adalah event kita untuk bisa memahami ya apa yang menjadi ketentuan di dalam internal Polri. Jadi kita nggak ngarang ya, ini diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009, yaitu penyatuan penanganan kasus atas laporan polisi yang menyangkut objek yang sama atau pelaku yang sama. Kemudian juga di sini peraturannya secara eksplisit mengatur mekanisme penyatuan penanganan perkara pidana di lingkungan Polri, Mbak. Jadi kalau misalnya ini dilaporkan di beberapa polsek, maka diambil alih oleh Polres. Kalau dilaporkannya di beberapa Polres, seperti tadi kan Jakarta Selatan, kemudian dari Depok, Bekasi ya, itu semua adalah sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 12 tahun 2009 pasal 17 dan pasal 18 ditangani di tingkat Polda. Kalau laporannya ini di dua Polda, maka ini baru ditangani oleh Barreskrim. Itu adalah memang ada aturannya, Mbak ya. Jadi saya kira mungkin saat ini mengapa ditangani di Polda Metro, setelah dilakukan gelar perkara bersama dengan penyidik masing-masing Polres untuk menyatukan ya persepsi atau menyatukan hal-hal yang tidak menimbulkan satu kesimpulan yang ganda, maka ini diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Kan aturannya demikian, Mbak. Bukan kita mengada-ada ya. Jadi saya kira Barreskrim di sini kembali sebagai fungsi pengawas. Jadi di Barreskrim itu ada namanya fungsi pengawasan penyidik ya, wasidik. Nah, Pak Kapolri kan sudah menyampaikan untuk penanganan kasus ini, maka tentunya akan dilakukan oleh pengawasan internal yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya, Pak, kembali melakukan penyelidikan ya dari laporan masing-masing yang dilaporkan di beberapa Polres. Kemudian juga saat ini teman-teman dari Polda Metro Jaya sudah kembali melakukan pengecekan ke UGM sebagai institusi atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut dan beberapa saksi. Saya kira ini yang dilakukan sudah benar ya, Mbak, sesuai dengan keputusan Kapolri yang nomor 12 tahun 2009. Demikian, Mbak. Oke, Pak Ito, artinya pengumpulan bukti-bukti, mungkin undangan klarifikasi ini juga akan dilakukan di tingkat Polres untuk melakukan proses penyelidikan tadi, walaupun pada akhirnya ini dipusatkan di Polda Metro Jaya. Begitukah, Pak Ito? Tidak, Bu. Tidak, Pak. Jadi ini sekarang sudah Polda Metro Jaya yang main ya. Karena ini kan sebagaimana saya sampaikan, Perkap Kapolri itu mengatakan kalau objeknya sama, orangnya sama, maka itu dikumpulkan di kesatuan yang lebih atas. Kalau misalnya dua Polda, maka diambil alih oleh Barreskrim. Jadi saya kira Barreskrim sudah benar, karena ada laporannya di Barreskrim, maka yang laporan ke Barreskrim yang saat ini sudah dihentikan penyelidikannya, itu juga diatur dalam KUHP ya. Jadi saya kira itu diserahkan kepada Polda Metro Jaya sebagai dasar untuk menangani laporan polisi terhadap pihak-pihak yang melaporkan Pak Jokowi. Karena tanpa ada hasil penyelidikan ya di Barreskrim, itu Barreskrim hasil penyelidikan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana, Mbak. Jadi tidak bisa di sana dilakukan penyidikan yaitu terhadap Pak Jokowi yang melakukan pemalsuan ijazah. Oleh karena itu nanti jangan lupa bahwa polisi hanya penyidik, Mbak. Setelah itu kan akan diserahkan kepada penuntut umum. Kalau penuntut umum menganggap bahwa hasil penyidikan polisi ini bisa dilanjutkan dengan penuntutan, maka tugas polisi sudah selesai. Kita tinggal tunggu mainnya nanti, digelarnya bersama secara terbuka adalah di proses pengadilan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ito. Nah, Mbak Kurnia, ternyata kemudian ada aturannya. Tapi bicara mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini seperti diorkestrasi begitu. Bagaimana kemudian Mbak Kurnia dan juga pihaknya melihat hal ini, dan juga termasuk tanggapan dari klien Mbak Kurnia, kita juga ingin tahu, tapi ditahan dulu ya, Mbak ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.